Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Kamar Satu. Di konten kali ini saya mau share lagi mengenai cara mengatasi Chana Maru yang stres berat ya. Kalau di sini tuh bisa dibilang dengan Chana Maru gila ya. Penyebabnya kenapa dan cara menanganinya seperti apa? Kita langsung saja ke videonya. Gaske. Jadi guys, di atas sana tuh di akuarium yang tengah itu, di tank tengah ya, ada satu Chana Maru yang sedang kita usahakan agar dia tidak stres maksimal lagi nih guys tuh. Nah, kita lihat saja langsung ke ikannya. Ini dia ikannya. Tuh. Ini tuh dulu ketika datang ke sini, jangankan dia mau berinteraksi dengan manusia, ikan ini tuh ketika kita dekatin atau kita berinteraksi tuh, dia tuh kayak yang kaget, malah dia tuh sampai lompat-lompat kayak yang benar-benar terkejut ya. Dan sekarang ikannya alhamdulillah sudah sangat jauh ya perkembangannya, walaupun dia belum bisa seperti si Docil dan si Cimoy ya, maksudnya tidak berenang-renang settle mantap gitu ya, tapi setidaknya dia udah mau respon dengan adanya kedatangan kita. Nah, ini kurang lebih jarak dari sini ke sana tuh jauh ya, kurang lebih 1 meter lebih saya ambil video ini, dan ikannya udah mau ada respon nih. Nah, ini nih, apalagi kalau misalkan kita perdekat ya, ikan udah mau flaring lagi nih, udah galak lagi ya. Dulu tuh jangankan untuk flaring seperti ini, ketika kita dekati saja ikan itu langsung lompat-lompat, dan ikan itu menubruk-nubruk semua kaca yang ada pada tank ini, tank kanan, kiri, bahkan atas. Setelah diselidiki, ternyata Chana ini mempunyai trauma ya. Yang pertama itu, kadangkala kita lupa akan penyimpanan tank untuk Chana ya. Ini tuh dulu tuh Chana yang disimpan di tempatnya itu di bawah, dan selalu mendapatkan gangguan yang sangat-sangat parah ya. Dalam artian ini tuh ikan selalu digedor oleh keponakannya, sehingga membuat Chana ini tuh menjadi takut akan manusia. Dari penyimpanan tank tersebut, tanknya itu disimpan di tempat yang tidak nyaman dan tidak membuat ikan adaptasi maksimal. Dan untuk penanganannya nih, pertama-tama ikan ini datang ke sini ke kamar Sato, langkah pertama yang saya lakukan adalah mematikan lampu ya guys ya. Aerator juga untuk sampai saat ini belum saya nyalakan lagi, belum dinyalain bener-bener gitu ya. Ini tuh bocor dari itu sih, dari apa itu dibilang itu keran ya. Ini tuh aeratornya belum saya nyalakan, lampu juga saya tidak nyalakan, dan ikannya saya puasakan ya. Puasanya itu kurang lebih waktu saya coba itu 3 hari guys, 3 hari, karena dalam hari ketiga ikan ini tuh udah mau ada respon, walaupun ketika pertama saya kasih interaksi ini, ikan tuh nggak ke depan, dia tuh playing di belakang tapi mundur guys. Nah, itu tuh tandanya ikan belum pede ya, belum pede dengan lingkungan dia dan belum adaptasi maksimal. Nah, setelah itu ini kita bisa lihat ya, untuk kotoran yang ada pada tanknya itu adalah kotoran hasil dari ulat hongkong. Setelah proses itu, saya lakukan memberi pakan. Memberi pakan ini dengan ulat hongkong dengan takaran yang tidak terlalu banyak. Untuk ikan ini tuh size-nya kurang lebih berapa senti ya. Kalau dilihat dari tank tuh ini 30, berarti ini di bawah 30 ya, sekitar 25 lebihan. Kalau dilihat, soalnya belum saya ukur kering juga ya. Nah, saya beri ulat hongkong kurang lebih 4 ekor ya, setiap hari sore. Dan sebelum saya kasih ulat hongkong, pasti saya godain ikan ini dulu. Dan untuk ngegodainnya itu saya nggak pernah lama-lama, paling sampai ikan ini naik. Nah, udah naik seperti ini, saya kasih makan. Dan setelah saya kasih makan, saya coba godain lagi, sampai benar-benar warnanya itu keluar lagi dan mentalnya keluar. Setelah itu saya tinggalkan. Karena apa? Biasanya sepengalaman di kamar Sato, naluri ikan ya, naluri Chana yang ada di sini tuh, agar warnanya itu tetap pada keluar ya, maksudnya tuh seperti ini masih pada warna-warna maksimal itu, saya selalu menggoda ikan nggak sampai gosong dan nggak sampai ikannya itu marah bener-bener ya. Jadi paling saya godain tuh secukupnya aja. Nah, misalkan untuk interaksi masih Docil nih, saya coba godain dia terus benar-benar sampai dia emosi, terus warnanya keluar, udah itu saya tinggalin. Begitupun dengan ikan yang ini. Nah, setelah saya kasih interaksi itu seperti ini. Nah, untuk warna kan keluar ya.
Nah, setelah ikan keluar warnanya dan setelah ikan marah, ya nanti kita coba beberapa waktu lagi untuk menggoda ikan ini. Intinya perbanyak interaksi tapi nggak lama-lama ya. Kalau saran dari Kang Marsato untuk menghadapi ikan-ikan yang seperti ini. Selain itu juga kita harus memperhatikan air. Dan dulu di tank sebelum pindah ke sini, ikan ini tuh ada di tank yang selalu air penuh. Terus banyak juga akar-akar dan hiasan-hiasan lainnya di dalam, sehingga membuat ikan ini tuh mudah sekali untuk bersembunyi ketika dia takut ya. Dan ketika pindah ke kamar Sato, langsung saya tempatkan di tempat yang tanpa settingan apapun, hanya menggunakan pasir dan air yang pendek, guys. Nah, apabila ikannya tak kunjung naik mentalnya nih, gimana ya? Nah, kita juga bisa menggunakan air ketapang, guys. Karena untuk air ketapang sendiri biasanya membuat ikan cepat nyaman ya. Alhamdulillah untuk ikan yang ini sebelum saya menggunakan air ketapang, ikannya udah mau naik lagi, udah keluar lagi ya mentalnya dan kembali lagi, udah bisa dimainin lagi ya. Jadi ini tuh tinggal perbanyak interaksi supaya ikannya seperti ini. Jadi ketika kita kasih tangan, dia pasti mau interaksi. Kayak ini juga. Ya intinya perbanyak interaksi tapi jangan lama-lama tuh. Ini juga untuk ikan maru-maru di sini tuh ya sama seperti ini. Interaksinya banyak, mau kita pergi kemanapun kita pasti kasih interaksi dulu tapi dengan waktu yang tidak lama. Tuh, untuk ikan yang ini kan bisa kita lihat untuk mentalnya sekarang ada, nanti sebentar lagi diam lagi. Nah makanya itu yang saya lakukan itu memberikan interaksi tapi tidak terlalu lama ya. Jadi kita urutkan lagi, membuat ikan ini nyaman tuh dengan mematikan lampu dulu dan mempuasakannya. Dan ketika ikan ini udah mau naik, kita coba nyalain lampu, kita kasih interaksi, dan kita kasih pakan perdana. Dan untuk pakannya itu kita kasih ulat Hongkong, guys. Untuk porsinya tadi sudah saya bilang di awal itu kurang lebihnya untuk saya segini tuh 4 ekor, tapi kita beri tiap hari kalau saya sendiri di waktu malam ya. Dan setelah kita kasih pakan, saya juga langsung kasih interaksi untuk ikan yang ini. Nah, ada lagi nih, gimana nih kalau ikan tetap aja nggak mau naik? Nah, kalau misalkan di kamar Sato sendiri menemukan ikan yang seperti itu, kita bisa menggunakan kaca ya. Kita godain menggunakan kaca, ditempel di sini. Tapi pelan-pelan gitu, jangan ngebuat si ikan ini kaget. Pelan-pelan kasih kaca, ganti tangan. Kasih kaca, ganti tangan, sampai benar-benar ikan ini tuh ngelihat tangan tuh marah gitu, membayangkan bahwa tangan kita ini tuh ancaman bagi dia. Kalau misalkan tetap menggunakan kaca, tidak mau, kita coba alternatif lain menggunakan bencana atau kita menggunakan bukas cut. Itu banyak sekali metode untuk mengeluarkan mental ikan yang seperti ini ya guys ya. Ini kita lihat untuk ekornya juga tuh pinrut parah, untuk analnya juga pinrut, tapi alhamdulillah untuk mental ini kembali ya. Itu ikan sebetulnya dibilang ikan istimewa sih enggak gitu, karena untuk bunganya juga sedikit guys, bunganya nggak banyak, cuman kelebihan ikan ini tuh warnanya kuning banget ya. Jadi ini tuh mau dicoba untuk treatment warna sampai menuju oranye-oranye seperti ini nih. Ini kan udah mau oranye ya kalau sudah kecil. Ini masih kuning, beda ya, beda banget. Jadi mudah-mudahan ikan ini nggak duluan sold out gitu. Jadi bisa kita nikmati di next konten selanjutnya gitu. Tuh, untuk mentalnya kita lihat. Tadi mau, sekarang tuh mulai dia mau ke belakang tuh. Udah mau takut. Nah, kita coba biarin dulu supaya dia tuh ngerasa bahwa ini tuh teritori saya dan kamu jangan ganggu saya. Nah, tuh diem lagi. Kalau misalkan udah kayak gini, kita coba lagi kasih interaksi. Tuh, naik lagi kan. Udah naik, warnanya juga naik. Udah. Jadi si ikan tuh, nalurinya tuh, ketika warna saya naik, maka si godaan itu akan pergi gitu guys. Kita tuh membiasakan ke sana ya. Tuh, versi kamar Sato ya. Mungkin untuk konten kali ini juga segitu dulu aja sih. Untuk mengembalikan cana-cana yang stres agar dia mau flaring kembali dan agar dia tidak stres lagi ya guys ya. Beda halnya dengan cara membuat flaring cana bahan.
Ini tuh lebih ke membuat clearing kembali Chana yang sudah stres dan takut mental down. Sehingga dia mau kembali lagi barbar gitu guys. Terima kasih banyak untuk kalian yang terus setia di channel Kamar Sato nih guys nih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa di-share juga. Pokoknya lancar terus rezekinya. Tetap tersenyum. Karena tersenyum itu ibadah. Tetap di channel Kamar Sato, bukan Kamar Soto.